Shalom. Oh, kurang semangat. Shalom. Sekali lagi shalom. Siapa yang bersuka cita, kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu guru ya yang telah hadir ya, berjuang untuk hadir di tempat ini, di rumah Tuhan. Shalom semua adik-adik SMP YBW 3. Tuhan berkati kita semua ya. Perkenalkan yang belum kenal, saya Pastor Ishak. Saya ngembalakan di tempat ini ya. Dan saya senang ketemu anak-anak muda. Kenapa? Karena muda itu bisa jadi berkat. Satu kali Bapak Ibu Saudara, satu kali teman-teman semua, ada KKR hamba Tuhan yang luar biasa besar. Ya. Lalu ketika selesai KKR, dia tantang, siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Maka satu maju usianya 45, satu masih 16. Lalu apa yang dia katakan? Pendeta KKR ini berkata apa? Puji Tuhan, hari ini Tuhan pertemukan, Tuhan kirim 1,5 orang. Berapa teman-teman? 1,5. Loh, Pak ini ada 2. Iya, tapi 1 waktunya tinggal setengah. Tapi kalau 1 yang 16 tahun, waktunya masih full buat Tuhan. Berarti anak muda itu bisa jadi berkat. Katakan amin. Katakan kanan kiri, kamu bisa jadi berkat. ya, kamu bisa jadi berkat. Mau enggak? Nah, tergantung kita mau enggak. Klik ya. Anak muda itu besar pengaruhnya kalau punya karakter. Ya. Kalau kita punya karakter, anak muda itu besar pengaruhnya. Lihat ya sekarang kalau kita lihat pelantikan presiden, wamennya ya, menterinya, wamennya, milih apa? Yang muda. Kenapa? Karena pengaruhnya bisa besar kalau karakternya bagus. Ya. Kalau karakternya bagus, anak muda itu pengaruhnya besar. Ya. Tapi kalau karakternya nggak bagus, sampai tua pun nggak bisa jadi berkat apapun. Ya. Karena itu kita penting hari ini, ayo jadi berkat. Contoh, di Alkitab, semua dipanggil waktu muda. Siapa? Yang pertama Daud. Daud dipanggil waktu muda. Ya. Dia lagi nyembah Tuhan di padang, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia dipanggil waktu muda. Makanya ketika dia dipromosi sama Tuhan, dia punya gaya hidup menyembah. Dia punya gaya hidup dekat sama Tuhan. Contoh lain yang kedua, Yesaya. Yesaya dipanggil waktu muda. Siapa aku ini Tuhan? Aku masih muda. Yeremia dipanggil waktu masih muda. Ya. Karena itu dia berkata, Tuhan berkata kepada Yeremia, sejak dari kandungan ibumu, aku sudah kenal kamu. Ya. Jadi anak muda itu penting sekali. Ya. Bahkan Indonesia 2045 akan ada generasi apa teman-teman? Emas. Kenapa? Kenapa disebut generasi emas? Karena usia di bawah 40 tahun lebih banyak daripada usia di atas 40 tahun. Usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif. Berarti anak muda itu pengaruhnya besar. Mungkin itu kamu orangnya. Tapi kamu mau nggak dipakai Tuhan? Ya, apakah kamu mau dipakai Tuhan? Contoh lain, Yusuf. Yusuf dipanggil waktu masih muda. Ya. Dia punya jubah maha indah. Dia sudah dapat mimpi. Waktu masih muda sudah punya visi. Nah ini. Kapan kita punya visi kalau dekat sama Tuhan? Apa penentunya? Orang muda jadi berkat apa enggak? Apa yang jadi penentu kita jadi berkat apa enggak ya? Kita buka sama-sama 1 Timotius 4 ayat 12. Yang pasti bukanlah usia. Banyak orang usianya banyak nggak jadi berkat. Oh banyak. Ya. Banyak usianya. Banyak sudah bertahun-tahun hidup di dunia. Tapi ternyata nggak jadi berkat. Banyak. Ya. Jadi kutuk ya juga banyak. Jadi penentu kita jadi berkat apa enggak itu bukan usia. Ya. Ayo kita baca ya. 1 Timotius 4 ayat 12.
Ada orang yang umur-umurnya banyak tapi berantem kayak anak kecil ya banyak. Teman-teman lihat di YouTube ya. Ya teman-teman lihat di Instagram, TikTok rame ya, mau artis, mau orang biasa ya. Yang di Surabaya mau orang tua, kalau dia tidak punya sikap, usia berapapun dia kelihatan seperti anak kecil, gak bisa jadi berkat. Kita baca ya, satu ayat aja. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Apa penentu kita jadi berkat apa tidak? Saya cerita sedikit ya. Saya mulai khotbah itu umur 20. Kalian di sini umur berapa? Oh 14, 6 tahun lagi lah. Ya. Bayangkan Ko Ishak ini khotbah umur 20. Yang dikhotbahi itu umur 50, 60, 70. Bisa bayangkan? Mereka ngomong apa? Alah, si arek kemarin sore khotbah. Ya. Sama ini Timotius sama. Timotius itu menggembalakan di Efesus. Di mana orang-orangnya itu sudah pinter dagang. Kayak Surabaya lah. Teman-teman lihat Surabaya kota besar, ada yang jago dagang. Ya, ada yang kaya raya, crazy rich. Waduh ya, crazy rich ya. Wah, bayangkan ya, kita itu harus menggembalakan orang-orang yang hebat. Ada satu kali satu titik di mana Ko Ishak khotbah, jemaatnya nggak mau datang lagi. Oh pulang terus nggak mau datang lagi. Apa sih khotbah nom-nom, muda-muda. Lalu apa yang terjadi? Itu baru pertama. Lama kelamaan orang yang tadi nolak Ko Ishak jadi cinta Ko Ishak. Datang terus, oh kalau Pak Ishak yang khotbah saya mau datang. Dari benci jadi cinta, memang tipis ya, benci sama cinta itu tipis ya. Benci itu bisa benar-benar cinta. Jadi ya kalau cewek-cewek lagi deketi cowok, jangan benci nemen-nemen, nanti kamu cinta. Aduh, biasanya gitu, dikejar gak mau, berhenti ngejar cowoknya, baru ketagihan. Baru nyari. Alah ya. Jangan dek ya, jangan. Jangan benci-benci banget. Ya. Ternyata orang tadi itu sekarang sangat suka sama saya. Apa yang menentukan kita jadi berkat apa enggak? Bukan usia. Bukan. Nomor 1, klik ya. Cara berkata-kata. Apa yang menentukan kita jadi berkat apa tidak? 1 apa? Cara berkata-kata. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Apa isi yang kamu katakan? Itu yang menentukan kamu bisa jadi berkat apa enggak. Kalau kamu masih ngomong kebun binatang, ya, oh manggil temennya bukan namanya, temennya namanya Raymond. Oh gak dipanggil Raymond, diganti COK kan gitu. Diganti ASU kan gitu. Oh ya. Kalau boleh diganti yang lain ya, kelemahan fisik pesek, ya. Ugly ya kan. Ada yang sipit dipanggil sipit. Kamu bisa jadi berkat dari perkataanmu. Apa yang sering kamu ngomong? Itu menentukan kamu bisa jadi berkat apa tidak. Tadi kembali ke cerita tadi ya, Ko Ishak khotbah dari umur 20. Yang dikhotbahi umur 50, 60, 70. Kapan bisa jadi berkat? Kalau perkataan kita itu perkataan yang benar. Kalau perkataan kita ini perkataan yang jadi berkat. Papa mamamu bisa diberkati kalau kamu ngomongnya firman. Kalau kamu bicaranya kebenaran, semua orang bisa diberkati. Tapi kalau kamu bicaranya hal-hal yang kosong, yang gak berisi, ya, oh kok aku mesonya bukan lagi COK apa ASU, aku sekarang tak ganti nama-nama buah.
Ya, biasanya ada TikTokers Surabaya itu ya. JAMBU ya kan. Loh, gak apa-apa lah kok, itu kan nama buah. Atau nama hewan yang lain ya kan. Kita buka sama-sama Efesus ya, teman-teman. Kita harus tahu ini ya. Saya minta tolong multimedia, saya belum cantumkan tadi ya, Efesus 5. Kamu akan jadi berkat apa tidak? Tergantung perkataanmu. Caramu berkata-kata itu yang menentukan kamu bisa jadi berkat apa tidak. Ya, kita buka Efesus 5. Ayat 4. Tiga dan 4. Ya. Yang cewek-cewek baca 3. Yang cowok-cowok baca 4. Oke, siap? Cewek-cewek 3 ya. Ini ada di layar ini. Ya. Boleh pakai layar, boleh buka Alkitab ya. Kok Isak seneng kalian bawa Alkitab ya, bagus ya. Oke, kita baca ya. Cewek-cewek 3 ya. 1, 2, 3. Ya, nyebut aja rupa-rupa percabulan. Ya. Sekarang yang rame di YouTube apa yang kalian tonton? Gitu loh ya. Oh, tentang LGBT ya, ada Miss Transgender ya, ada tentang obrolan apa yang kalian ngomongin? Rupa-rupa kecemaran dan percabulan jangan disebutkan aja, jangan. Ya, ayat 4. Cowok-cowok ya, 1, 2, 3. Amin. Alkitab itu sudah tahu kalian akan ngubah kata-kata kotor jadi kata-kata kosong. Ya kan ini, kata-kata kosong. Lah tiba-tiba nggak ada buahnya, tiba-tiba jambu. Jambu. Nggak ada buahnya. Nggak ada apa-apa, kalian sebut jambu. Nah kan, kosong kan. Ya, kembali ke ayat tadi, saya masih bahas ayat. Ya, jadi perkataan kosong, perkataan kasar, ya kan? Atau sembrono, kalian sembrono aja, ngomong sembarangan aja, pokoknya aku mau ngomong nggak jelas, terserah aku. Ya, oh yang cewek-cewek suka gibah. Oh, kamu tahu nggak? 9A itu loh adalah ada cewek namanya ini. Oh rambutnya gini lah, gayanya gini lah, cowoknya itu gonta-ganti pacar. Ya ini perkataan sembrono ya ini. Manusia itu suka manusia lain, suka lihat manusia lain. Ya, pasti kalian ngerasani lah. Ayo, itu dosa. Kalau kamu mau dihargai orang, nomor 1, kamu mau jadi berkat. Cara berbicara. Ya, orang itu terpelajar apa tidak terpelajar, itu cara bicaranya. Kalian sekolah tinggi-tinggi tapi cara bicaramu nggak terpelajar, kamu kelihatan nggak terpelajar. Ya. Kalau bicara itu bisa bagus, ya public speakingnya bagus, cara bicaranya bagus, kamu bisa jadi berkat. Tapi kalau kamu ngomong itu nggak karu-karuan, nggak ada titik komanya, wah terus ngomongnya juga yang nggak ada isinya. Kapan kamu jadi berkat? Klik ya, kembali ke slide. Teman-teman, satu kali Yesaya itu ketemu Tuhan waktu dipanggil. Dan yang pertama diubah dari Yesaya itu apanya? Mulutnya. Dia ngomong, Tuhan, mati aku ini pasti. Karena aku najis bibir. Maka malaikat Tuhan ngambil capitan, capitan. Dicapit itu bara api, dikasih ke mulut Yesaya. Disucikan. Yang pertama berubah dari orang yang mau jadi berkat, yang mau dipakai Tuhan, itu bicaranya. Murid-murid sebelum mereka ya pergi ke seluruh dunia, mereka dipenuhi Roh Kudus. Ketika dipenuhi Roh Kudus, apa yang berubah? Mereka berbahasa lidah, Kisah Rasul 2.
bicaranya berubah. Ya. Kalau kamu mau jadi berkat, bicaramu harus berubah. Senggol kan katakan, kalau mau jadi berkat, bicaramu berubah. Ya, tadi pagi habis ngomong apa ini? Ya, dalam perjalanan ngomong apa tadi? Tapi ucapkanlah syukur. Kita sering ngomel ya, dodo. Ya, pagi-pagi bangun, dodo. Teman-teman harus tahu, bisa bangun pagi itu mahal. Banyak orang nggak bisa bangun pagi. Ya, bangun siang, oh bukan, maksudnya nggak sehat. Oke, yang kedua, bagaimana menjadi berkat? Cepet aja ya, 2 aja kok teman-teman. Kita kalau mau mudah jadi berkat gimana caranya? Yang kedua, kita perhatikan cara bertingkah laku. Ya, tadi pertama cara apa? Bicara. Termasuk juga ngeteks ya. Sekarang nggak ngomongnya nggak kasar, tapi kalau ngechat, waduh, maki-maki semua. P, wah, habis gitu COK, ASU, waduh repot lagi ya. F, UCK, waduh ya. Gitu kan. Sekarang, oh kalau di first account baik-baik ngomongnya. Kalau di second account, oh kalau ngomong di second account itu luar biasa kasar. Hati-hati ya, cara bicaramu jadi berkat. Yang kedua, cara bertingkah lakumu itu menentukan kamu jadi berkat. 1, apakah penuh kasih? Kamu kalau bertingkah laku, kasar apa enggak? Wah ya, dikit-dikit ditendang ya, semua dibanting ya. Wah ini enggak akan jadi berkat, enggak akan jadi berkat. Ya, kalau tutup mobil dibanting, diar. Biasanya di TikTok rame ya, kalau cowok-cowok bingung mobilnya jangan dibanting, kalau cewek-cewek jangan dibanting make up-nya. Waduh ya, kalau sudah beli make up, bedaknya ditutup, buka tutup, tak gini, waduh, emosi. Ya, cara bertingkah laku, kasar gak kamu sama temanmu? Sama tasmu kamu kasar gak? Sama handphonemu kamu kasar gak? Dulu zamannya handphone sliding. Ya, sebelum sekarang Android semua, handphone sliding. Temennya kok bisa kerjanya apa? Kalau nganggur nunggu kelas, dia keluarin handphonenya, padahal gak boleh bawa handphone. Dia keluarin handphonenya, bukan dibuat main, di sliding, tak gini. Buka tutup. Dapat 10 kali nyantol, gak bisa ditutup lagi. Akhirnya dia beli baru. Kadang kita kasar sama barang. Sama orang kita juga tindakannya kasar. Kalau ngasih dilempar. Ayo. Kamu gak akan bisa jadi berkat. Kalau ngasih kamu lempar gini sama orang, kamu gak akan bisa jadi berkat. Ya, sama ART-mu. Kamu kira kalau yang ditanya kamu baik apa enggak itu siapa? Bukan mama papamu, pasti bela kamu. Gampang, tanya aja ART-mu. Ya apa? Sinyo itu ya apa? Baik apa enggak? Jujur pasti. Sama drivermu, pasti dia jujur. Noni itu ya apa ngomong? Kasar enggak? Jangan lupa ya, orang terdekat kita itu yang tahu diri kita. Cara bicara, cara bertingkah laku apa? Yang kedua, kamu setia enggak dalam perkara kecil? PR, homework, kamu setia enggak sama homeworkmu? Wah, sudah lupa tuh. Kamu setia enggak latihan? Ya, yang bisa main musik kamu setia latihan enggak? Yang main basket kamu setia latihan enggak? Tak kasih tips ya. Dulu Koisa kan basket juga. Kalau kalian pengen dribblenya bagus, latihannya itu dribble di dinding. Jadi kalian kalau nganggur-nganggur ya, ini di dinding ya. Kalian dribblenya di dinding. Gini, tahan. Nanti feel-nya tangan kalian itu beda. Dribblenya bisa pendek. Nah kalau udah dribble pendek, susah direbut. Ya yang suka main basket itu salah satu tips and trick. Kalian kalau les itu pasti kasihnya tips and trick.
Ya. Setia nggak kalian latihan? Setia nggak kalian jaga kekudusan? Yang ketiga, kudus. Jadi kasih, setia dan suci. Ya. Kamu nggak akan bisa jadi berkat kalau kamu ujian masih nyontek. No, nggak bisa. Salah besar. Oh, nggak bisa kamu jadi berkat. Oh, aku mau jadi berkat buat mama papaku tapi ujian masih nyontek. Nggak bisa. Dalam kesucianmu, gimana pacaranmu? Pacaranmu bener nggak? Teman-teman, pacaran tujuannya untuk apa? Waduh, bener jawabannya ya. Tepuk tangan buat kalian ya. Betul, 1000% itu betul. Pacaran untuk, jadi kalau belum mau menikah jangan pacar. Ya wes, gak usah wes ya. Saya sekolah gak mau menikah, gak usah pacaran. Ojo ya. Tapi kalau sudah mau menikah baru cari pacar. Itu yang betul. Tinggal lakumu dalam kesucianmu. Apakah kamu melanggar peraturan? Kamu mau jadi berkat tapi setiap lampu merah kamu langgar. Kamu jadi berkat tapi setiap kali bawa motor kamu taruh helm bukan di kepala, di sekut. Masukkan sini. Mungkin memang pikirannya bukan di sini, pikirannya di sekut. Jadi kalau ketabrak ada apa-apa, kepala ketatap, diar. Gak apa-apa pikiranku di sekut. Ya. Dalam perbuatanmu kamu tahu harusnya kamu gak boleh ke jalan raya, kamu naik motor belum umurnya. Tapi kamu masih lakukan. Gak akan bisa kamu jadi berkat. Hari ini ayo kita jadi berkat. Ya. Kapan kita jadi berkat? Dua hal ini aja teman-teman. Yang pertama, penentunya bukan usia. Tapi apa? Satu, cara bicara. Cara bicara. Berkata-kata. Yang kedua, cara bertingkah laku. Ya, kalau kamu dua-dua ini benar, hidupmu jadi berkat. 100% engkau akan menjadi berkat buat keluargamu, buat temanmu. Ya, mungkin hari ini nggak disukai, tapi satu kali mereka akan ngerti apa yang kamu kerjakan. Mudah jadi berkat. Sama-sama katakan ya, mudah jadi berkat. Klik ya. 1, 2, 3. Mudah jadi berkat. Ya, Tuhan berkati kita semua, pemain musik ya. WL boleh maju ke depan, boleh kita nyembah Tuhan. Teman-teman kalau kalian pengen ngobrol ya, kalian pengen aku minta tolong didoakan. Ini nomor gereja ya, klik ya. Ini nomor gereja 0821 31 31 31 11 ya kan. Gampang ya. 31 ya. Dan nomor gereja nomor 2 ini 777 belakangnya. 777 kalau teman-teman butuh dukungan doa, teman-teman pengen pelayanan, kok ada saudaraku meninggal, gak ada yang mau ngelayani, WA aja gitu ya. Jadi kita pokoknya mau keluarganya dilayani, kami ngelayani. Teman-teman pengen sharing, kok aku pengen sharing, gak ada. Aku sharing sama temanku bocor kok. Temanku memang ember, manusia apa ember gak tahu. Ya bisa lewat nomor ini ya. Jadi teman-teman ini hotline-nya gereja di sini. Teman-teman bisa dapat info gereja juga ibadah. Kalian pengen tahu silakan. Jadi hari ini ayo mudah jadi berkat. Saat kita perkataan, perbuatan, kita jaga baik-baik. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu berhenti bicara, hamba-Mu terbatas. Tapi kiranya Roh Kudus, Engkau yang tidak terbatas, memberikan kepada kami hikmat. Waktu masa muda kami tidak pakai untuk yang salah. Tapi kami boleh menjadi berkat buat keluarga kami, buat teman kami, buat guru kami, buat lingkungan kami. Saat kami menjaga cara kami berkata-kata. Saat kami menjaga cara kami bertingkah laku. Dan biarlah Engkau memberkati anak-anak muda ini. Menjadi berkat bagi generasinya. Menjadi hamba Tuhan bagi generasinya. Dan mereka dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan berikan promosi. Tuhan berikan masa depan yang cerah. Dan hidupnya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya.